Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Kamis 19 September, Pekan Biasa ke-24. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Putra-Mu telah merendahkan diri dan menjadi miskin untuk menyelamatkan manusia. Semoga kami rendah hati dalam mengikuti Engkau dan dalam membangun hidup bersama. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 7 ayat 36 sampai 50. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada suatu ketika, seorang Farisi mengundang Yesus makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang wanita yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi mengundang Yesus melihat itu, ia berkata dalam hati, "Seandainya dia ini nabi, mestinya ia tahu siapakah dan orang apakah wanita yang menjamahnya ini. Mestinya ia tahu bahwa wanita ini adalah orang yang berdosa." Lalu Yesus berkata kepada orang Farisi itu, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Saud Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, utang kedua orang itu dihapuskannya. "Siapakah di antara mereka akan lebih mengasihi dia?" Jawab Simon, "Aku sangka yang mendapat penghapusan utang lebih banyak." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling pada wanita itu, Yesus berkata kepada Simon, "Engkau melihat wanita ini? Aku masuk ke dalam rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi wanita ini membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, karena ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit pula ia berbuat kasih." Lalu Yesus berkata kepada wanita itu, "Dosamu telah diampuni." Orang-orang yang makan bersama Yesus berpikir dalam hati, "Siapakah dia ini? Maka ia dapat mengampuni dosa." Tetapi Yesus berkata kepada wanita itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, tidak ada seorang pun yang bertemu Yesus kemudian bersikap acuh tak acuh. Mereka tertarik kepadanya atau ditolak olehnya. Mungkin menjadi pertanyaan bagi kita semua,
mengapa seorang Farisi mengundang Yesus makan malam yang menyenangkan dan kemudian memperlakukannya dengan sedikit rasa hormat. Simon orang Farisi ini mungkin orang yang terkenal, tapi ia juga berani mengkritik Yesus yang berlaku penuh kasih terhadap perempuan yang berdosa. Kemungkinan besar ia seorang pelacur. Maka beberapa orang Farisi menjauhi kelompok orang yang dianggap berdosa ini, sehingga mereka lalai untuk memberikan pertolongan bagi mereka yang membutuhkan kesembuhan dan pemulihan diri. Saudari-saudaraku yang terkasih, Yesus kemudian mengajar tentang pengampunan lewat perumpamaan orang yang dihapuskan utangnya. Perumpamaan ini mirip dengan perumpamaan tentang hamba seorang raja yang telah banyak diampuni, tetapi justru bersikap sebagai orang yang tidak kenal belas kasihan. Orang seperti ini benar-benar tidak berperasaan karena ia tidak percaya pada kasih, tidak dapat menerimanya dan tidak dapat memberikannya. Siapakah yang paling patut dikasihani? Mereka yang tidak dapat menerima kasih atau mereka yang tidak dapat memberi kasih? Yesus menjelaskan bahwa kasih yang besar muncul dari hati yang telah diampuni dan disucikan. Ungkapan kasih yang begitu besar dari perempuan itu adalah bukti bahwa ia telah berkenan kepada Allah. Simon yang menganggap dirinya sebagai orang Farisi yang taat tidak merasa perlu akan belas kasihan. Kemandiriannya membuat dia tidak mengakui kebutuhannya akan kasih karunia Allah. Maka menjadi pertanyaan refleksi untuk kita semua. Apakah kita bersyukur atas belas kasih Allah bagi hidup kita? Mari kita lihat di dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Ada banyak kasih yang kita alami dalam diri kita, lewat keluarga kita, orang-orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Itulah wujud kasih Allah kepada kita. Maka marilah kita mohon rahmat-Nya agar kita dimampukan untuk berbelas kasih seperti Tuhan yang penuh kasih. Ya Tuhan, penuhilah hati kami dengan kasih dan rasa syukur atas belas kasihan yang telah Engkau tunjukkan, serta berikanlah kepada kami kebebasan dan sukacita untuk mengasihi dan melayani orang lain seperti yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Hati Yesus bagai laut penuh kemurahan, siang malam mohon patut akan perjanjian. Siang malam mohon patut akan perjanjian. Hati Yesus bagai puri penuh kekayaan. Kami mohon memasuki menyambut santapan. Kami mohon memasuki menyambut santapan. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin.